Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena semua yang kita miliki dan semua yang kita pakai dalam kehidupan ini merupakan nikmat pemberian Allah. Kita tidak punya apa-apa tanpa diberi oleh Allah. Kita punya rumah karena diberi oleh Allah. Kita punya kendaraan karena diberi oleh Allah. Kita punya anak karena diberi oleh Allah. Kita punya ilmu karena diberi oleh Allah. Kita masih hidup sampai saat ini karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya yang kita ada pada saat ini, yang kita punya, itu merupakan pemberian dari Allah. Maka kita sebagai seorang hamba tidak ada pekerjaan yang setiap saat harus kita lakukan melebihi dan melainkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, setiap Ahad keempat ba'da subuh kita rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali pertemuan kita membahas tentang perang Badar, mulai dari awal mula kenapa terjadi perang Badar, kemudian bagaimana proses terjadinya perang Badar, kemudian bagaimana kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir dalam perang Badar, dan yang terakhir bulan kemarin kita membahas tentang pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perang Badar. Adapun pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kedengkian dan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Ya. Begini, setiap kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, ada yang bahagia atas kemenangan itu, tapi di sisi lain ada juga yang dengki. Jemaah rahimakumullah. Itu tidak hanya kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, ya, tetapi kemenangan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun, dan kemenangan apapun itu pasti ada orang-orang yang tidak suka bahkan dengki terhadap keberhasilan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Nah, dalam konteks perang Badar, karena kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, jemaah rahimakumullah, maka orang atau kaum pertama yang memiliki kedengkian bahkan sampai berkhianat kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang Yahudi. Maka pagi hari ini kita akan membahas kedengkian dan pengkhianatan Yahudi. Ya.
Kita pahami dulu Yahudi di kota Madinah. Kok bisa mereka ini berada di kota Madinah? Bukankah tanah kelahiran mereka itu di negeri Syam, Bapak Ibu? Ternyata dalam satu riwayat mereka pindah ke Madinah berbondong-bondong karena mereka mendapatkan kabar dari kitab suci mereka bahwa nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah itu nanti akan hijrah ke Madinah. Nah, mereka berharap nabi terakhir itu adalah dari bangsa mereka, bangsa Yahudi. Tapi ternyata nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan hijrah ke Madinah bukan dari bangsa mereka, justru dari bangsa Arab. Maka mereka iri, dengki, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa mereka adalah kasta yang paling tinggi, Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa mereka itu suku atau bangsa yang paling tinggi, sehingga tidak pantas bangsa yang tinggi mengikuti bangsa yang rendah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di awal-awal berdirinya negara Islam di Madinah terdapat 3 kabilah besar Yahudi di sana. Mereka adalah Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, kemudian yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Dan ada beberapa Yahudi lainnya, tapi tidak besar. Yang paling besar 3 kelompok Yahudi ini. Selain komunitas Yahudi di Madinah, Jazirah Arab juga memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar yang tidak jauh dari kota Madinah. Tepatnya di utara Madinah, yaitu di Khaybar. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka yang diangkat menjadi kepala negara di kota Madinah saat itu adalah Rasulullah. Sebagai kepala negara, Rasulullah melindungi dan memberikan keamanan kepada semua pihak, tidak hanya kepada orang Islam, bahkan kepada orang Nasrani dan kepada orang Yahudi pun Nabi memberikan keamanan dan memberikan jaminan-jaminan kepada mereka. Nah, kemudian cara Nabi memberikan keamanan, kemudian jaminan dan perlindungan kepada mereka, yaitu dengan membuat Mitsaqul Madinah, piagam Madinah dengan mereka. Jadi piagam Madinah itu ada yang bersifat umum, Bapak Ibu. Ada piagam Madinah yang bersifat khusus untuk orang-orang Yahudi. Karena mereka non-muslim, tinggal di bawah kekuasaan Islam, maka harus ada peraturan khusus untuk mereka. Jemaah rahimakumullah. Nah, subhanallah, ini menunjukkan bahwa agama Islam pada zaman dahulu itu memiliki izzah, kewibawaan, kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Bukan karena umat Islam kaya, tapi karena mereka betul-betul beriman kepada Allah. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian menghinakan diri, janganlah kalian berkecil hati, kata Allah. Kalian tinggi selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi piagam Madinah atau perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi itu ternyata berulang kali dan terus-menerus terjadi. Orang-orang Yahudi mencoba menyelisihi perjanjian yang telah mereka sepakati. Mereka memutuskan tali ikatan serta mereka membolak-balikkan kalimat kesepakatan demi keuntungan mereka. Jemaah rahimakumullah. Nah, pada akhirnya karena mereka berkhianat atas perjanjian-perjanjian itu, maka mereka dikepung lalu kemudian diusir dari kota Madinah. Jadi kalau ada orang Yahudi zaman ini berkhianat, yang katanya ingin melakukan gencatan senjata dan sebagainya, tapi beberapa waktu kemudian mereka menyerang lagi, Bapak Ibu, ya, maka kita jangan heran, sebab belajar dari kakek moyang mereka, memang mereka itu keturunan pengkhianat. Mereka itu memang keturunan orang-orang yang suka mengingkari janji. Jamaah rahimakumullah. Ya.
Baik, kemudian pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi pertama kali dari kalangan orang Yahudi yang berkhianat atas perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah adalah Yahudi Bani Qainuqa. Sehingga pertama kali yang diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah adalah Yahudi Bani Qainuqa. Baik, setelah perang Badar tahun 2 Hijriah, Yahudi Bani Qainuqa menampakkan kemarahan, kebencian serta kedengkian terhadap orang Islam. Sebenarnya kedengkian mereka ini sudah ada sejak awal, tapi belum tampak, Bapak Ibu. Nah, baru tampak setelah umat Islam menang dengan kemenangan yang besar dalam perang Badar, mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Jemaah rahimakumullah. Ya, mereka mulai menampakkan kebencian dan kedengkian. Bahkan jemaah rahimakumullah, secara terang-terangan mereka menyatakan permusuhannya dengan kaum muslimin. Ya. Nah, melihat orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menampakkan ketidaknyamanan, bahkan kebencian dan kedengkian kepada umat Islam, maka Rasulullah tidak langsung mengepung mereka, tapi Rasulullah SAW mendatangi mereka. Mereka ini biasanya berkumpul di pasar Bani Qainuqa, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Ini saya bacakan riwayatnya, jemaah rahimakumullah. Kata Rasulullah, "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu qabla ayyusibakum mithla ma asaba Quraisyin." Masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ditimpa apa? Kekalahan dalam perang Badar. Allah menghinakan mereka, walaupun jumlah mereka 1000 orang, sedangkan jumlah kaum muslimin 313, tapi mereka dikalahkan oleh Allah dan dihinakan. Banyak tokoh-tokoh mereka yang mati dalam perang Badar. Maka Rasulullah mengingatkan orang Yahudi, Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Ini Nabi bukan berarti nakut-nakuti mereka, Bapak Ibu. Enggak. Nabi juga bukan mengancam serta memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak. Jemaah rahimakumullah. Buktinya mereka tidak masuk Islam, tapi tidak serang oleh Nabi. Nabi ingin orang Yahudi itu mengambil pelajaran dari perang Badar, sehingga dengan perang Badar itu mereka sadar, kemudian mau masuk Islam, mau menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam perang Badar, Bapak Ibu. Tapi ternyata orang Yahudi saat itu berkata, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy." Wahai Muhammad, jangan kau tertipu dengan dirimu sendiri, karena sudah membunuh banyak orang dan menghabisi banyak orang dari suku Quraisy. Kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Mereka itu orang-orang bodoh yang tidak tahu strategi perang. Kemudian mereka berkata begini, "Innaka law qataltana la'arafta ana khairun nas wa annaka lam talqa mithlana." Sesungguhnya wahai Muhammad, apabila engkau berperang dengan kami, maka engkau tidak akan bisa mengalahkan kami. Engkau akan tahu bahwa kami ini ahli perang, ahli strategi dalam peperangan. Ya, jemaah rahimakumullah. Ini kesombongan orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang Bapak Ibu kayak berani begitu, tapi nanti ketika peperangan menciut kemudian melarikan diri. Ya. Jadi hanya berani di omongan saja, tapi di lapangan mereka penakut, jemaah rahimakumullah. Ya.
Jadi harusnya mereka mengambil pelajaran dari perang Badar, tapi justru mereka melakukan penentangan, menampakkan kebencian dan kedengkian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan kebutaan mata hati mereka. Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah tambah semakin parah penyakit mereka karena mereka tidak mau masuk Islam, ya. Kemudian selain Yahudi, Bani Qainuqa dengki kepada umat Islam, bahkan melakukan penentangan terhadap Nabi SAW, bahkan menantang Nabi untuk berperang dengan mereka, supaya Nabi tahu bahwa mereka ini ahli perang dan mereka tidak bisa dikalahkan, Bapak Ibu. Selain karena alasan itu Nabi mengepung mereka, ada alasan yang lain, ya. Ada alasan lagi kenapa Nabi dan kaum muslimin mengepung dan mengusir mereka dari kota Madinah, yaitu karena mereka mengganggu wanita muslimah. Ceritanya ada seorang wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk belanja kebutuhan yang dia perlukan, jemaah rahimakumullah. Kemudian namanya pasar Bani Qainuqa itu pasarnya orang Yahudi. Di situ banyak orang-orang Yahudi yang menjadi pedagang, Bapak Ibu. Maka si wanita itu menghampiri pedagang Yahudi. Setelah transaksi jual beli, jamaah rahimakumullah, ternyata si pedagang Yahudi ini menginginkan untuk melihat wajah si wanita muslimah tersebut, ya. Akhirnya dia berusaha bagaimana bisa membuka cadarnya. Karena wanita pada zaman Nabi SAW itu pada umumnya mereka pakai cadar, jamaah rahimakumullah. Jangan dibalik-balik, kan kadang ada orang bilang ini menunjukkan bahwa wanita di zaman Nabi nggak pakai cadar. Padahal umumnya wanita di zaman Nabi itu pakai cadar. Yang dijadikan dalil oleh mereka apa? Yang dijadikan dalil adalah ada wanita datang kepada Nabi bertanya hukum. Dan Nabi tahu siapa wanita itu. Kemudian dari mana dia berasal Nabi tahu. Nah, kata mereka ini menunjukkan bahwa wanita di zaman itu tidak pakai cadar. Kalau pakai cadar nggak mungkin Nabi mengenali dia, jemaah Allah. Padahal kalau kita lihat banyak hadis menunjukkan wanita di zaman Nabi itu menggunakan cadar. Buktinya apa? Waktu haji dan umrah, Nabi memperingatkan para muslimah untuk tidak menutup wajah. Berarti kan mereka menutup wajah waktu itu. Maka Nabi memperingatkan, jangan kalian menutup wajah ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi memang cadar itu bukanlah fashion, Bapak Ibu. Cadar itu memang bagian daripada syariat dan itu sudah dijaga oleh wanita-wanita muslimah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu pedagang Yahudi ingin melihat wajah wanita muslimah yang bertransaksi jual beli dengan dia. Akhirnya dia berusaha untuk membuka, tapi wanita muslimah itu kemudian berusaha bagaimana si pedagang Yahudi ini tidak sampai menyingkap cadarnya, ya. Lalu ternyata dari belakang wanita itu, Bapak Ibu, dari belakang wanita itu ada beberapa orang Yahudi diam-diam datang kemudian menarik ujung cadarnya. Jadi kayak kan di ada talinya di belakang itu ditarik oleh mereka sehingga terbukalah wajah wanita muslimah itu. Akhirnya si wanita muslimah tersebut berteriak malu karena wajahnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka di pasar itu ada seorang muslim datang mendengar teriakan seorang wanita muslimah, datang dia kemudian memukul pedagang Yahudi itu. Dipukul sampai mati, jamaah rahimakumullah.
ya kan? Dipukul sampai mati. Melihat pedagang Yahudi itu mati, maka teman-temannya, ya kan, sekelompok orang Yahudi datang mengkeroyok orang Muslim tersebut. Akhirnya orang Muslim itu pun meninggal dunia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini pelanggaran yang sangat besar. Mereka mengganggu wanita muslimah, kemudian laki-laki Bani Qainuqa bersekutu membunuh laki-laki dari umat Islam. Ya. Inilah alasan kedua kenapa Rasulullah mengepung mereka dan pada akhirnya nanti mengusir mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Respon umat Islam terhadap Bani Qainuqa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada mereka? Kabar mengenai peristiwa pengeroyokan tersebut yang menewaskan seorang muslim sampai kepada Rasulullah. Jadi kabar itu atau berita itu nyampe kepada Rasulullah. Maka Rasulullah enggak nyantai, enggak mencari tahu kenapa enggak, tapi Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Bani Qainuqa. Ada orang munafik yang mana orang munafik ini bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berusaha melobi Rasulullah agar mengurungkan niat mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Namun Rasulullah tidak memperdulikan sarannya. Karena Yahudi Bani Qainuqa sudah banyak kesalahan-kesalahannya, Bapak Ibu. Dan kesalahan yang paling besar mereka lakukan itu adalah mengganggu wanita muslimah dan membunuh orang muslim. Ya. Tidak menunggu waktu lama, pasukan pun mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kedudukan seorang wanita itu sangat tinggi dan terhormat di sisi Rasulullah SAW di dalam agama Islam. Bapak Ibu, bayangkan Nabi berani mengorbankan nyawanya, ya kan? Dan para sahabat berani mengorbankan nyawanya demi membela kehormatan seorang wanita muslimah. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, bahwa darah seorang muslim itu sangat mahal untuk tertumpahkan, sehingga ketika ada kelompok manusia yang menumpahkan darah seorang muslim, maka Rasulullah, kaum muslimin saat itu siap membela kemudian memerangi kelompok-kelompok tersebut walaupun taruhannya nyawa mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi yang pertama tadi, kehormatan wanita muslimah itu sangat tinggi di dalam Islam, sehingga Nabi rela mengorbankan tenaga bahkan taruhannya nyawa untuk membela kehormatan wanita muslimah. Tapi tidak seperti wanita zaman sekarang, Bapak Ibu. Betapa banyak wanita-wanita yang mengaku muslimah, muslim, ya, Islam, tetapi sudah tidak memiliki kehormatan di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan mudahnya dia membuka auratnya, dengan mudahnya dia menampakkan hal-hal yang membuat laki-laki bersyahwat kepadanya, ya. Maka Rasulullah dan kaum muslimin saat itu mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Pengepungan ini dimulai pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Pengepungan tersebut terus berlangsung selama 2 pekan. Sampai akhirnya ketakutan pun kian merasuk ke dalam jiwa para Yahudi ini. Mereka menyerah dan tunduk kepada putusan Rasulullah. Coba. Tadi di awal mereka berkata apa? Kalau engkau memerangi kami wahai Muhammad, kau tidak akan menang. Dan kau akan tahu bagaimana kami ini kaum yang ahli dalam peperangan. Tapi setelah dikepung oleh Rasulullah, mereka enggak berani keluar, Bapak Ibu. Jadi begini ya, Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi Bani Nadir itu, mereka punya kekuatan benteng yang luar biasa.
Jadi kalau ingin menyerang perkampungan orang Yahudi Bani Qainuqa itu harus melewati beberapa benteng dan tidak bisa menyerang mereka secara langsung, sebab mereka akan berlindung di balik benteng itu. Harus menembus benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga. Makanya Rasulullah SAW menggunakan strategi pengepungan, ya, dikepung. Jadi seluruh kampung Bani Qainuqa itu dikepung oleh Rasulullah dan kaum muslimin selama kurang lebih 2 pekan. Jemaah rahimakumullah. Jadi tidak ada di antara mereka yang bisa keluar. Kalaupun mau keluar itu karena kebutuhan yang darurat. Akhirnya orang-orang Yahudi takut kepada orang-orang muslim, lalu mereka menyerah dan tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa keputusan Rasulullah atas Yahudi Bani Qainuqa? Rasulullah memutuskan pertama, vonis hukuman mati bagi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di pasar tersebut. Ya. Ada riwayat mengatakan bukan hukuman mati, tapi Rasulullah minta diat, minta denda. Namun sebagian lain mengatakan Rasulullah SAW memutuskan vonis hukuman mati karena adam bidam, darah dibalas dengan darah. Itu dalam hukum Islam. Karena mereka ini berada di dalam kekuasaan Islam, Bapak Ibu, maka ketika mereka melanggar aturan-aturan, itu hukumannya sama seperti seorang muslim. Orang muslim kalau membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka hukumannya kisos, pembunuhan terhadap kaum muslimin di pasar, yang mana peristiwa itu merupakan tindakan yang keji dan menyelisihi perjanjian-perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah sebelumnya. Nah, selain itu mereka diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan Madinah menuju Syam. Kenapa Syam? Karena mereka ini memang asalnya dari sana. Jemaah rahimakumullah. Nabi juga memerintahkan mereka untuk membawa perbekalan dan harta. Namun mereka tidak diizinkan untuk membawa senjata. Nah, putusan ini sebagai pelajaran bagi Yahudi atas perlakuan mereka mengganggu wanita muslimah dan menumpahkan darah umat Islam. Ya. Harusnya peristiwa ini, Bapak Ibu, peristiwa pengusiran orang Yahudi Bani Qainuqa ini menjadi pelajaran bagi bangsa Yahudi yang lainnya yang masih ada di kota Madinah. Tapi ternyata jemaah rahimakumullah, yang berkhianat kepada Nabi itu bukan hanya Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Ikut juga berkhianat, ikut juga benci, ikut juga melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah, yaitu Yahudi Bani Nadir. Ya. Yahudi Bani Nadir, Bapak Ibu. Akhirnya Yahudi Bani Nadir ini pun juga dikepung oleh Rasulullah dan diusir dari kota Madinah. Coba bayangkan kehidupan orang Yahudi itu. Di mana-mana mereka terusir, Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan kalau panjenengan lihat sejarah orang Yahudi mulai dari Nabi Musa sampai saat ini, jemaah rahimakumullah, itu kebanyakan mereka tidak bisa menetap dalam satu tempat. Ya, asal mereka berada di tempatnya orang akan mengusir mereka karena akhlak buruk mereka. Orang banyak tidak suka kepada orang Yahudi, walaupun pintar tapi akhlaknya jelek. Ya. Belum lagi mereka suka mengkhianati perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Makanya di mana-mana tempat mereka terusir, termasuk di Madinah. Ya. Sehingga di Madinah tidak ada satupun orang Yahudi. Semuanya keluar dari Madinah, kecuali mereka yang sudah masuk Islam. Ya. Apa bentuk pengkhianatan Yahudi Bani Nadir sehingga mereka diusir dari kampung halaman mereka oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu, Bani Nadir merusak perjanjian mereka dengan Rasulullah, bahwasanya mereka tidak akan mengganggu umat Islam. Tidak hanya mengganggu umat Islam, Bani Nadir menjalin persekongkolan, tapi ternyata mereka mengganggu umat Islam kan, pada nyatanya. Tidak hanya mengganggu umat Islam, tapi Bani Nadir ini juga menjalin persekongkolan dengan kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Tokoh Bani Nadir, Salam bin Mishkam, mengadakan pertemuan dengan Abu Sufyan untuk mengabarkan tentang keadaan kaum muslimin di Madinah. Jadi diam-diam orang atau kaum yang telah melakukan ikatan janji dengan Rasulullah ternyata diam-diam mengkhianati, justru bersekongkol dengan musuh kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir Mekah. Ya. Ini alasan pertama Nabi mengepung dan mengusir Yahudi Bani Nadir, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua, jemaah rahimakumullah, karena Yahudi Bani Nadir sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah lengkapnya disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya datang ke Yahudi Bani Nadir, ke perkampungan Yahudi Bani Nadir, ya, untuk meminta semacam denda atau meminta semacam pajak, ya kan? Karena kaum muslimin yang berkuasa, dia berhak untuk minta pajak kepada non muslim yang berada di kekuasaan kaum muslimin, ya. Kemudian waktu itu tokoh Bani Nadir berkata kepada Rasulullah, "Naf'al ya Abul Qasim, ijlis hatta naqdiya hajatak." Baiklah wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini panggilan untuk Nabi Muhammad. Duduklah di tempat ini. Kami akan memenuhi hajatmu. Kami akan menunaikan keinginanmu. Maka Rasulullah SAW duduk di dekat tembok rumah mereka. Saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya. Jadi Nabi duduk di dekat tembok sambil bersandar, Bapak Ibu. Nah, di sisi lain sekelompok orang Yahudi mereka berbincang-bincang, adakah di antara kalian yang berani menjatuhkan batu besar ini dari atas tembok itu sehingga kena ke kepalanya Muhammad, lalu kepalanya pecah dan dia mati. Kemudian ada seorang di antara mereka yang berkata, saya berani. Akhirnya dibawalah batu itu. Ada di antara mereka, Bapak Ibu, yang bernama Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini berkata, jangan kalian lakukan itu, sebab rencana kalian akan diketahui oleh Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Dia akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Salam bin Mishkam ini tidak dihiraukan oleh mereka. Mereka tetap ingin menjatuhkan batu besar kepada Rasulullah. Nah, ternyata benar dugaan Salam bin Mishkam terjadi, Bapak Ibu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian memberitahu bahwa orang Yahudi berencana menjatuhkan batu kepada engkau. Tinggalkanlah tempat ini. Maka saat itu Rasulullah tiba-tiba meninggalkan kampung Bani Nadir tanpa satu kata pun. Tiba-tiba Rasulullah pergi, ya. Dan para sahabat bingung, kok tiba-tiba Rasulullah pergi? Ada apa ini? Ya kan? Mereka tidak berani bertanya di tengah perjalanan. Sampai ke rumah barulah mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi secara tiba-tiba dari kampung Bani Nadir?
Kata Rasulullah, malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwa mereka telah berencana untuk membunuhku dengan menjatuhkan batu besar dari atas tembok. Maka aku segera pergi. Kemudian para sahabat pun memaklumi. Lalu Rasulullah SAW, Bapak Ibu, melakukan pengepungan dan pengusiran Yahudi Bani Nadir. Enggak dikasih ampun sama Rasulullah. Sebab kesalahan mereka pertama melanggar janji. Yang kedua, melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beberapa lama setelah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Nabi, maka Nabi mengutus seorang laki-laki namanya Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan beliau kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata kepada mereka, jadi kayak membacakan surat Nabi untuk mereka. Kata Muhammad bin Maslamah menyampaikan surat Nabi kepada mereka, keluarlah kalian dari Madinah. Aku beri kalian tenggang waktu 10 hari. Jika aku menemui kalian setelah 10 hari tersebut, kalian masih belum keluar, maka aku, kata Nabi, akan tebas batang leher kalian. Ternyata Bapak Ibu, mereka tidak mau keluar dari kota Madinah. Kenapa? Mereka nggak mau keluar. Itu karena orang-orang munafik telah menjanjikan bantuan perang, bahkan pasukan kepada mereka ketika mereka nanti berperang dengan kaum muslimin. Mereka akan membantu, bahkan mereka akan bersekutu dengan orang kafir Quraisy untuk membantu Yahudi Bani Nadir ketika berperang dengan kaum muslimin. Makanya mereka nggak mau keluar, Bapak Ibu. Tapi ternyata ketika hari pengepungan terjadi dari kaum muslimin kepada Yahudi Bani Nadir, tidak ada satupun di antara orang munafik itu yang nongol wajahnya, nggak ada. Jadi bantuan itu tidak datang. Mereka telah dibohongi oleh orang-orang munafik. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya Yahudi Bani Nadir saat itu berada di dalam kepungan kaum muslimin selama 6 malam. Lalu pada akhirnya mereka menyerah dan meninggalkan kampung halaman mereka. Ya. Nanti kalau kita baca tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir ini, Allah sebutkan di surah Al-Hasyr, yang mana pengepungan itu dalam peperangan itu tidak ada satupun yang tertumpahkan darahnya, karena mereka sudah menyerah, Bapak Ibu. Tapi setelah mereka menyerah, jemaah rahimakumullah, ya, mereka pergi. Seluruh kebun-kebun kurma milik mereka itu Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk dibakar, ditebang, Bapak Ibu. Bahkan jemaah rahimakumullah, rumah-rumah mereka dirobohkan. Kenapa? Bukankah mubazir kalau dibakar, dirobohkan, ditebang? Allah ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa berperang itu tujuannya bukan untuk mendapatkan harta. Kemudian Allah juga ingin mengajarkan kepada orang Yahudi Bani Nadir bahwa kaum muslimin mengusir mereka bukan menginginkan harta mereka, tetapi karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, poin terakhir. Ibrah sirah, pelajaran yang dapat kita ambil dari pengkhianatan dan pengusiran Yahudi dari kota Madinah. Pelajaran yang pertama, Islam merupakan agama yang sangat toleran terhadap non-muslim. Tidak ada agama yang paling toleran, Bapak Ibu, melebihi agama Islam, terutama terhadap non-muslim. Ketika Islam berkuasa, maka Islam membiarkan mereka dengan aman tanpa diganggu. Bahkan kafir zimmi ini orang kafir yang tidak mengganggu
agama Islam, yang tidak memerangi umat Islam. Mereka dilindungi dan dijamin ketenangan hidup mereka di negeri Islam. Ya. Pokok umat Islam yang berkuasa, maka non muslim pasti aman. Pasti mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Tetapi itu tidak dirasakan oleh umat Islam yang tinggal di negeri kafir, Bapak Ibu. Ya, itu tidak dirasakan. Kita lihat bagaimana orang-orang muslim diperlakukan oleh orang-orang non muslim di India. Ya kan? Kita lihat bagaimana perlakuan orang-orang non muslim kepada umat Islam di beberapa tempat di barat, di Eropa, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Dilarang pakai jilbab, kemudian tidak bebas menjalankan ajaran agamanya. Ya kan? Tidak boleh membangun masjid di tempat kekuasaan orang kafir dan seterusnya. Jadi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh minoritas non muslim ketika mereka tinggal di bawah kekuasaan Islam, Bapak Ibu. Pokok Islam berkuasa, maka semua non muslim asalkan mereka tidak memerangi Islam akan mendapatkan jaminan keamanan dan juga perlindungan secara khusus dari penguasa muslim. Ya. Itu dibuktikan oleh Rasulullah di Madinah. Di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, Bapak Ibu. Semua mereka aman, tidak diusir dari kota Madinah selama mereka mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Rasulullah. Ya. Yang kedua, Rasulullah dan orang-orang beriman saat itu memiliki izzah. Izzah ini kewibawaan, kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa sehingga mereka disegani dan ditakuti oleh orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah. Sekarang izzah itu udah mulai luntur, Bapak Ibu. Sekarang umat Islam nggak ditakuti oleh non muslim. Ya kan, karena umat Islam sekarang sudah terkotak-kotak. Jadi ada Islam liberal, ada Islam saklek, ada Islam macam-macam. Di Indonesia aja berapa organisasi Islam, yang mana organisasi itu kemudian mengarah kepada paham dan aliran. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya kan organisasi itu berupa gerakan, tapi kemudian menjadi sebuah aliran, Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat orang-orang kafir tidak takut kepada umat Islam. Apalagi kekuatan militer Islam sekarang ini tidak lebih kuat dibandingkan kekuatan militernya orang-orang kafir, Bapak Ibu. Jadi dahulu di zaman Nabi, umat Islam itu betul-betul memiliki izzah. Bahkan sampai di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid berkata kepada hujan, "Wahai hujan, silakan kau turun dimanapun, sekalipun di negerinya orang kafir. Karena hasil dari engkau akan kembali kepadaku." Sebab orang kafir waktu itu wajib memberikan pajak kepada umat Islam. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu menunjukkan kekuatan kewibawaan umat Islam pada zaman dahulu. Yang ketiga, Rasulullah adalah orang yang sangat menepati janji yang telah disepakati sebelumnya dengan siapa saja, sekalipun dengan non muslim. Maka hendaknya umat Islam mengikuti sifat ini, yaitu selalu menepati janji dengan siapapun. Ya, dengan siapapun kita berjanji, sekalipun dengan non muslim, tepati janji itu. Jangan seperti orang munafik dan orang-orang Yahudi yang seringkali mengingkari janji. Yang keempat, hendaknya orang berhati-hati terhadap orang Yahudi. Hendaknya orang muslim berhati-hati terhadap orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian, jemaah rahimakumullah, serta pengkhianatan. Hati-hati. Alhamdulillah kita di Indonesia ini, kita tidak hidup di lingkungan orang-orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang bersama kita, jemaah rahimakumullah, di lingkungan kita. Ya. Tapi bagi orang muslim yang hidup bersama orang Yahudi, bertetangga dengan orang Yahudi, hati-hati dengan mereka.
berkaca dari kakek moyang mereka itu adalah keturunan pengkhianat, memiliki hati yang dengki kepada kaum muslimin. Yang kelima, mulianya kedudukan kaum perempuan dalam Islam. Dengan ketinggian dan kemuliaannya, maka Islam tidak akan membiarkan perempuan dilecehkan. Agama mana yang lebih menjunjung tinggi kedudukan perempuan selain agama Islam? Jadi enggak ada agama yang paling menjunjung tinggi perempuan melebihi agama Islam. Jangankan berzina, jemaah rahimakumullah, ya kan? Sekedar menyentuh tangan wanita muslimah yang bukan mahramnya dia, itu tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa wanita di dalam agama Islam itu betul-betul terhormat dan betul-betul terjaga kesuciannya. Tapi lihat agama lain, Bapak Ibu, ya kan? Wanitanya diobral, bagaimana? Bahkan berduaan dengan laki-laki, la ba'sa, tidak masalah selama mereka tidak berzina dan seterusnya. Bersalaman tidak apa-apa, membuka aurat tidak apa-apa. Ya, sedangkan dalam Islam wanita jangankan membuka aurat, sekedar bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan. Ya. Yang keenam, pentingnya hijab bagi wanita muslimah. Wanita Ansar yang disebutkan di dalam kisah berusaha untuk memperjuangkan harga dirinya. Ia tidak rela jika Yahudi tersebut berusaha untuk melepaskan hijabnya. Jadi pentingnya hijab bagi seorang wanita muslimah, karena dengan hijab, cadar atau menutup aurat, memakai baju yang longgar, dia akan selamat dari pandangan laki-laki. Ya, mau dipandang gimana, wajahnya nggak kelihatan, Bapak Ibu. Tapi kalau wajah perempuan itu kelihatan, jemaah rahimakumullah, tentu laki-laki leluasa memandang dia. Yang ketujuh, Allah menjaga Rasulullah dengan penjagaan secara khusus dari gangguan dan rencana keburukan musuhnya. Ya. Maka ketika Yahudi ingin menjatuhkan batu kepada Nabi, Allah mengirim malaikat Jibril untuk memberitahu. Yang terakhir, jemaah rahimakumullah, peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat dengan mata terbuka dan mengajarkan kepada kita cara bergaul dengan Yahudi setiap saat, terutama bagi generasi sekarang. Mereka harus belajar dari pengalaman orang-orang dahulu supaya tidak terjerumus dalam langkah mereka dan menyebabkan hati tertutup mengikuti jejak mereka. Ya. Semoga pelajaran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Atau sudah cukup jelas? Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.